Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, siang hari ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana posisi pergerakan energi yang dimiliki oleh manusia tersebut. Manusia yang selama ini kamu prioritaskan tetapi pergi meninggalkan diri kamu. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut berasal dari kondisi kesehatan. Kesehatan yang bisa saja saya kategorikan untuk siang hari ini sepertinya dalam posisi yang sedang terganggu. Ya, ibaratnya ada penyakit yang sedang direnungkan oleh manusia tersebut, di mana penyakit ini bisa saja saya kategorikan berasal dari hubungan yang tidak sehat yang dia lakukan di berbagai situasi. Kalau saya mengarahkan kartu ini terhadap kondisi perasaan, bisa saja kondisi perasaan tersebut saya kategorikan dalam posisi yang tidak baik. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Sepertinya ini manusia sudah dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Hanya ini manusia yang menganggap hubungan yang tidak sehat yang dia lakukan itu secara perasaan untuk diprioritaskan, padahal apa yang dia prioritaskan menempatkan posisi diri dia tidak menyenangkan. Kalau kartu ini saya arahkan di dalam kondisi keuangan, bisa saja kondisi keuangan hampir sama dengan kondisi kesehatan yang saya katakan tadi, sama-sama dalam posisi yang terganggu.
Kalau kartu ini saya arahkan ketika manusia tersebut bersama dengan diri kamu, ya lagi-lagi saya akan mengatakan manusia itulah yang sudah memperlakukan komitmen kamu yang seharusnya sakral menjadi tidak sakral. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang manusia itu hanya menganggap diri kamu sebagai pelampiasan secara nafsu atau gairah. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu The Devil, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak tersebut, yang menjadi acuan saya untuk siang hari ini dari kartu ini, saya rasa ini manusia lagi ada kekurangan secara kesehatan. Muncul kartu Five of Cups, terdiri dari 5 cawan. Kalau saya mencoba menarik satu cawan dari kelima cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana posisi manusia itu sedang kondisi bersedih. Ada kesedihan yang begitu sangat mendalam, di mana kesedihan itu seperti mengatakan manusia tersebut sedang frustasi. Kalau saya kaitkan terhadap kemunculan kartu pertama, kefrustasian itu bisa saja berbicara secara kesehatan dan keuangan. Tetapi di sisi lain, kartu Five of Cups ini seperti mengatakan secara perasaan manusia itu sedang berduka. Berduka dalam arti apa? Orang yang dia prioritaskan seakan-akan hanya memberikan kondisi penyesalan untuk mempertahankan apa yang seharusnya tidak dipertahankan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kartu Five of Cups ini bisa berbicara ketika manusia itu tidak lagi memiliki satu koneksi terhadap diri kamu, tetapi koneksi yang tidak memiliki lagi seakan-akan membuktikan diri dia merasa bersalah untuk mengabaikan diri kamu. Muncul kartu Seven of Cups, terdiri dari 7 cawan. Kalau saya mencoba menarik satu cawan dari ketujuh cawan yang barusan saya katakan, satu cawan yang saya tarik ini memberikan suatu gambaran sepertinya manusia ini masih saja berimajinasi terhadap sesuatu hal yang tidak mungkin dia miliki, tetapi mengharuskan pemikiran dia berimajinasi. Imajinasi yang saya katakan tersebut itu ada kaitannya terhadap posisi energi kamu. Karena manusia ini masih memiliki satu keinginan agar bisa rujuk kembali, dan masih ada suatu bentuk hayalan yang dimana manusia ini ingin melepaskan diri dari hubungan yang tidak sehat tersebut. Karena hubungan yang tidak sehat itu secara tidak langsung sudah memberikan manusia tersebut tidak menerima yang namanya berbagai bentuk peluang. Muncul kartu Nine of Swords, terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba menarik satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini seperti mengatakan kondisi diri dia untuk siang hari ini dalam kondisi yang penuh dengan ketidaktenangan. Ketidaktenangan ini saya katakan mengarah terhadap pemikiran. Karena kondisi pemikiran dia ini dalam kondisi pemikiran yang begitu sangat stres, depresi, dan merasa apa yang dia jalankan ketika mengabaikan diri kamu, perjalanan itu seakan-akan membuat diri dia merasa seperti menerima suatu bentuk ancaman, yang dimana ancaman tersebut membuat manusia itu penuh dengan kecemasan dan kegelisahan. Nine of Swords secara
kepribadian, manusia ini tidak merasa apapun yang dia lakukan membuat feedback yang terbaik. Muncul kartu Ten of Wands, terdiri dari 10 tongkat. Kalau saya mencoba menarik satu tongkat dari ke-10 tongkat yang barusan saya katakan, satu tongkat yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana manusia tersebut untuk siang ini juga penuh dengan kondisi beban dan tanggung jawab, terutama dari kondisi keuangan. Keuangan yang dia miliki seakan-akan bukan dia yang menikmati, tetapi hanya bisa memberikan kebutuhan terhadap hubungan yang tidak sehat tersebut. Ibaratnya 10 tongkat ini mengatakan manusia itu sudah salah menempatkan posisi diri dia di dalam posisi yang hanya menjadikan manusia itu sebagai budak dan dipaksa untuk memberikan sesuatu hal, padahal sesuatu hal tersebut di luar dari batas kemampuan dia. Bayangkan saja kalau seseorang secara pemikiran yang overload. Overload ini akan memberikan suatu kondisi kebingungan. Nih, yang saya lihat tuh, geng. Muncul kartu Queen of Cups. Raja atau ratu yang memegang satu cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik kata cawan, cawan ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana pergerakan energi dia seperti pergerakan energi yang lagi emosi, marah, temperamen. Seperti orang yang sakit hati, di mana rasa sakit hati tersebut sudah memberikan ketulusan atau sesuatu hal yang berharga, tetapi dia tidak dianggap. Kalaupun kartu ini saya kaitkan terhadap posisi energi kamu, bisa saja manusia ini masih mengharapkan diri kamu agar diri kamu ini peka terhadap diri dia. Tetapi apa yang dia harapkan dari situasi kepekaan agar diri kamu bisa memberikan kesempatan, itu hanya sekedar imajinasi dan hayalan dia, karena memang ini manusia situasinya lagi penuh menghayalkan diri kamu. Muncul kartu Seven of Pentacles. Seven of Pentacles terdiri dari 7 koin. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-7 koin yang barusan saya katakan, saya rasa satu koin yang saya tarik ini seperti mengatakan ini manusia ketika mengenal yang namanya hubungan yang tidak sehat, manusia itu kehidupannya penuh dengan kegagalan. Memang di awal manusia itu merasa bahagia, tetapi apa yang dia rasakan di awal tersebut bukan membuktikan manusia ini bisa mendapatkan yang namanya suatu hasil pencapaian atau target atau kebutuhan yang dia inginkan. Nih, Dewa Geng, ini manusia ini hanya dia yang menganggap sesuatu hal yang dia prioritaskan itu penting, tetapi apa yang dia prioritaskan tidak dianggap untuk membuat manusia itu penting. Price of Sword, pedang yang keluar. Tadi koin, sekarang pedang. Kalau saya mencoba menarik kata pedang, pedang ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana manusia itu ada satu kondisi yang membuat diri dia menerima penipuan. Atau mungkin manusia ini pernah menipu orang lain, di mana kata penipuan ini sama-sama membuat situasi kerugian. Muncul kartu Queen of Wands. Raja atau ratu yang memegang satu tongkat. Tongkat yang dipegang ini lagi-lagi saya mengategorikan memang manusia itu lagi penuh dengan beban. Beban yang tidak bisa untuk dia selesaikan, tetapi membuat manusia itu seperti orang yang lagi kecemasan, gelisah, ketakutan.
Kalaupun kartu Queen of Wands ini saya kaitkan ketika manusia itu masih memiliki perencanaan untuk kembali terhadap diri kamu, saya rasa ini manusia akan belajar dari pengalaman yang dimana pengalaman tersebut pernah dia berikan terhadap diri kamu, tetapi pengalaman yang dia berikan itu pengalaman buruk. Dia akan belajar dari pengalaman tersebut agar diri kamu itu bisa yakin kembali, kalaupun manusia itu punya rencana untuk kembali. Muncul kartu The Tower. Unsur tanah berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, saya rasa keluarnya kartu The Tower ini mendukung dari keluarnya kartu The Devil. Hubungan yang tidak sehat membuat kehidupan dia hancur. Hubungan yang tidak sehat secara perlahan-lahan akan membuat manusia itu sadar bahwasannya hubungan itu akan menggerogoti kestabilan dia. Memang untuk saat ini belum dia perlihatkan situasi kehancuran tersebut, tetapi ada momen yang akan membuktikan manusia itu akan mengakui kesalahan dia di hadapan kamu. Ya, dia tidak akan mungkin untuk saat ini, memang dia belum memperlihatkannya terhadap diri kamu, karena manusia ini sengaja tidak memperlihatkannya karena memang dia takut kamu meremehkan. Dia takut kamu akan membuat diri dia dikucilkan. The Tower, miskin, bangkrut, terpuruk, ketakutan, penuh kekhawatiran, ya ibaratnya malapetaka. Muncul kartu Two of Pentacles, terdiri dari 2 koin, kiri dan kanan, kanan dan kiri. Kalau saya mencoba menarik 1 koin dari kedua koin yang barusan saya katakan, 1 koin yang saya tarik ini lebih mendominasi terhadap kondisi keuangan, yang dimana hubungan tidak sehat itu pun mengganggu ketidakseimbangan keuangan dia. Muncul kartu King of Pentacles, raja atau ratu yang memegang 1 koin. Kalau saya mencoba untuk menarik kata koin, koin ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana hubungan sehat itu hanya bersifat keserakaan. Serakah dalam arti apa? Bisa saja manusia ini menjadi pihak ketiga di dalam hubungan orang, bisa saja orang menjadi pihak ketiga di dalam hubungan kamu, tetapi secara karakter dan watak hanya menerima kondisi keuangan. Keserakahan itu hanya bersifat keuangan. Tidak ada permainan perasaan secara tulus. Muncul kartu Strength, unsur api berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk menarik atau mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu Strength seperti memberikan suatu gambaran yang dimana manusia tersebut tidak lagi dihargai atau tidak lagi diberikan suatu kondisi yang nyaman. Karena komitmen itu bukan lagi berbicara secara komitmen agar bisa kuat. Itu yang saya lihat tuh, geng. Tetapi kalau saya arahkan kartu Strength terhadap posisi energi kamu, ya lagi-lagi pun saya akan mengatakan manusia itu secara perasaan masih kuat, tetapi perasaan yang kuat belum tentu kamu mengizinkan karena diri kamu sudah menerima pengalaman yang buruk. Muncul kartu The Hangman, posisi seseorang yang diikat tetapi posisinya terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Kalau saya mencoba menarik kepala di bawah ini seakan-akan manusia itu ketika mengenal yang namanya hubungan yang tidak sehat,
Ini manusia secara harga diri tidak pada tempatnya. Secara harga diri mungkin manusia ini diinjak-injak. Makanya tadi saya mengatakan the devil dijadikan sebagai budak, dibenarkan oleh kartu the hangman. Ini manusia yang terlalu banyak berkorban terhadap hubungan sehat tersebut. Tetapi hubungan yang tidak sehat itu tidak memperjuangkan dia, tidak memberikan suatu ekspektasi sesuai dengan keinginan dia. Nih, karena orang yang dia prioritaskan bukan hanya serakah, bukan hanya memanfaatkan, bukan hanya meliciki atau memanipulasi kondisi keuangan dia, tetapi keras kepala juga, egois, arogan. Saya berbicara seperti ini, Wak Geng, bukan berarti saya ingin menyudutkan siapapun. Karena memang kartu pertama tadi sudah keluar kartu The Devil. Kalau tadi kartu pertama tidak keluar kartu The Devil, mungkin saya tidak akan mengatakan hubungan tidak sehat tersebut. Bagaimana, Wak Geng? Dari apa yang saya katakan tadi ketika siang hari ini saya mengarah terhadap manusia tersebut, apakah bisa masuk secara logika kamu? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi sebagai gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas. Setidaknya kamu mengetahui isi dari beberapa kartu yang saya pegang ini, apa isinya. Unsur api, unsur tanah. Wow. 2 unsur 6 zodiak yang lebih mendominasi. Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kamu tinggal menentukan di mana unsur kamu, di mana unsur manusia tersebut, di mana zodiak kamu, di mana zodiak manusia tersebut. Dari beberapa kartu ini, Wak Geng, acuan saya The Devil, Nine of Swords, Five of Cups, The Tower. Nih, penyakit, stres, kesedihan, hancur. Oke, Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.